Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hula wala quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita dapat melanjutkan kaji kita tentang puasa. Pagi kemarin kita sudah menyelesaikan pengertian puasa menurut syariat. Sekarang kita ingin tahu lebih jauh rukun puasa. Rukun puasa adalah niat. Rukun puasa adalah niat. Yang pertama, niat berpuasa. Yang untuk puasa wajib harus diniatkan pada malam harinya. Pada malam hari. Kalau puasa sunnah bisa dilakukan niatnya mendadak, bisa asal pada pagi itu belum makan, minum dan lain-lainnya. Jadi itulah niat harus ada. Nah, ada yang niat dilesankan, ada niat yang tidak melesankan tapi sudah diniatkan. Ada. Silakan menurut paham yang ada pada kita berniat pada malam harinya. Ada pula yang mengatakan niat sebulan sekaligus, juga ada yang membolehkan demikian. Ada yang mengatakan sebaiknya tiap-tiap malam. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara pecinta radio Kayu Manis, mau memilih silakanlah. Pokoknya niat itu ada di dalam melaksanakan puasa. Sebab kalau orang berpuasa lalu tidak dengan niat, maka baginya tidak ada niat puasanya. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Hafsah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, barang siapa tiada berniat akan berpuasa pada sebelum fajar, tidak ada puasa baginya. Jadi diterangkan oleh Nabi, malam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Man, siapa saja yang tidak berniat, yang tidak ada niat siam puasa qoblal fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada siam lahu baginya. Jadi niat itu harus kita niatkan pada malam hari, itu niat. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami hormati, para pencinta radio Kayu Manis yang berbahagia.
Berikutnya, rukun yang kedua yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Makan, minum, sengaja muntah, dan lain-lainnya. Pertemuan suami istri yang terlarang pada siang hari Ramadan. Inilah. Nah, jadi tidak dibolehkan pada siang hari hal-hal yang tersebut tadi. Sebagaimana diterangkan oleh Allah sendiri bahwa boleh makan pada malam hari sampai jelas bagi kamu beda antara malam dengan siang yang ditandai dengan fajar. Yang tadi, yang kemarin sudah saya sampaikan pada surah yang kedua Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Yang maknanya, maka makanlah kamu dan minumlah kamu sampai jelas bagi kamu antara benang putih dengan benang hitam dari fajar. Kalau sudah datang fajar yang membedakan antara siang dengan malam, maka berhenti dari makan, minum, dan lain-lainnya. Summa atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan olehmu puasa itu sampai malam, sampai maghrib. Inilah. Baik. Jadi, itulah rukun puasa. Jadi, kecuali mengetahui kriteria puasanya, kita tahu rukunnya. Lalu, ada orang yang kadang-kadang tanya, kalau niat puasa sudah digugurkan bagaimana? Ada orang tengah hari sudah lemes, sudah ini, lalu dia sudah niat mau berbuka. Kalau hanya niat berbuka tetapi belum sampai berbuka, belum sampai futur ya, belum sampai makan atau minum, orang itu tetap belum batal statusnya. Inilah. Jadi belum batal karena belum dilaksanakan. Satu niat untuk berbuat yang keliru, yang salah, menyalahi, apabila belum dilaksanakan itu belum batal. Inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia. Kita lanjutkan dengan ayat 183 yang menyatakan bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Bahwa puasa itu diwajibkan kepada kamu sebagaimana pada orang-orang sebelum kamu. Sebagaimana diwajibkan pula kepada umat-umat sebelum kamu. Artinya umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kita ini. Memang dengan ini kita bisa tahu bahwa ya umat-umat terdahulu itu sudah melakukan ibadah puasa. Orang-orang Yahudi juga melakukan puasa. Ya. Nabi Isa syariatnya juga ya, adalah mereka melakukan ibadah puasa. Nah, begitulah. Dan memang dengan demikian ini kita bisa mengerti bahwa puasa itu merupakan ibadah yang universal. Semua umat manusia oleh Allah pada kurun Nabi kapanpun diwajibkan puasa. Menurut ayat ini demikian. Yang nampak saja, upama saja sekarang, ya, ada yang dinukilkan bahwa Taurat memfardukan orang Yahudi berpuasa 1 hari. Di hari yang ke-10 dari bulan 7. Mereka berpuasa siang dan malam. Inilah mungkin yang dikatakan puasa Asyura.
Dan ada beberapa hari lain lagi yang dipuasakan oleh mereka orang-orang Yahudi ini. Nah, di antaranya itu puasa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam sendiri, yaitu puasa 40 hari lamanya. 40 hari lamanya. Ini dipuasakan oleh beliau. Demikian, ya. Yang jelas, dengan ini kita dapat mengerti bahwa puasa itu saya ibadah yang universal. Semua manusia diwajibkan puasa. Pada kurun-kurun Nabi manapun sampai yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita boleh lihat yang lainnya, jangankan manusia, hewan saja berpuasa. Itu hewan, ya. Ular itu kalau mau ganti kulit, itu puasa. Berhari-hari lama itu. Puasa. Ya. Ayam kalau mau ngerami telurnya, itu dengan puasa. Itu puasa, tidak makan. Anjing, kucing, burung itu kalau sakit untuk mengobati dirinya, puasa. Nah, mereka puasa bukan karena beragama, itu karena insting. Karena insting. Jadi kalau mereka ini sakit, mereka untuk menyembuhkan sakit yang ada pada dirinya, mereka ini puasa. Dikasih makan juga enggak makan. Itu pohon-pohonan, kalau mau berbuah, daunnya gugur dulu. Ya puasa tidak makan. Karena kalau daun gugur, berarti butir hijau daun, butir klorofil tidak ada. Berarti tidak terjadi proses asimilasi. Mereka tidak makan. Kalau tumbuh-tumbuhan puasa, hewan puasa, kok ada orang tidak puasa ini ya. Saya heran itu kalau ada orang tidak puasa ini ya. Gimana ya lalu penilaiannya ya. Ini. Sebab itulah jangan lupa itu puasa. Tinggal beberapa hari lagi ini ya. Begitulah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia. Bahwa puasa itu benar-benar satu ibadat yang diwajibkan pada semua manusia, bahkan secara insting, secara hidayat ilhamnya, ini ada pada hewan. Dan secara tabi'i, secara hukum alami, itu ada pada tumbuh-tumbuhan. Demikian. Nah, selanjutnya, setelah kita membicarakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, akhir daripada ayat 183, Allah menerangkan la'alakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia, baik yang hadir di studio ini maupun yang berada di kediaman masing-masing, apakah takwa produk puasa ini? Sebab tiap-tiap ibadah itu tujuannya takwa. Ibadah sholat itu pun supaya orang bertakwa. Ibadah haji itu pun supaya orang bertakwa. Begitu pula ibadah zakat, orang membaca doa, orang membaca Quran. Semua yang namanya ibadah adalah supaya yang bersangkutan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian ini semua ibadah diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah pula ayat 21. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, a'budu rabbakum, beribadalah kamu kepada Tuhan kamu, alladzi khalaqakum,
yang telah menjadikan kamu walladzina min qablikum dan orang-orang sebelum kamu la'alakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ibadah di sini, semua ibadah memerintah kita untuk bertakwa. Tentunya dari semua ibadah ini ada ukuran. Ada ukuran. Ada ukuran apa? Ukuran apa? Ukuran takwa yang sama. Ukuran takwa yang sama. Di samping ukuran takwa yang sama, ada pula takwa yang khusus. Bab takwa produk puasa tentunya ada perbedaannya dengan takwa produk sholat. Ukuran takwa yang sama adalah yang sudah berulang kali saya terangkan lewat majelis taklim ini, yaitu tauhidul iradah. Takwa yang semua ibadah punya ukuran sama, yaitu tauhidul iradah. Manunggal iradah, manunggal kehendak dengan Allah. Itu yang biasanya disampaikan atau diwasiatkan oleh para khotib waktu sholat Jum'ah. Yaitu, wahai saudara-saudara jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah, yaitu melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadi inilah, takwa ini disebut takwa yang mujmal, takwa yang global. Takwa yang mujmal, takwa yang global adalah apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Ini. Apa yang dicintai oleh Allah, kita ikut mencintainya. Apa yang dibenci oleh Allah, yang tidak disenangi oleh Allah, kita pun ikut tidak menyenanginya. Ini takwa yang mujmal. Semua ibadah harus memproduk sikap demikian kepada semua manusia beriman yang telah melaksanakan ibadah tersebut. Jadi demikianlah. Sekarang takwa yang khusus itu apa? Di sini tentunya yang akan diterangkan takwa khusus menurut puasa. Artinya takwa yang khusus produk puasa. Itu bagaimana? Banyak hal yang perlu dikedepankan. Tapi intinya ada pada kemampuan dan kesanggupan mengendalikan diri. Kemampuan, kesanggupan mengendalikan nafsu ini. Orang kok berpuasa, buktinya takwa yang pokok adalah di sini, yaitu mampu dan sanggup mengendalikan diri atau nafsu ini. Lah bagaimana kemampuannya? Ini ada bertingkat-tingkat, sebab ya mengendalikan diri dari nafsu itu ya nafsu perut, nafsu harta, kan begitu ya, nafsu suami istri ini itu bagaimana mengendalikannya? Itu tergantung daripada tingkat puasanya. Imam Ghazali pernah membagi puasa itu menurut tingkatannya ada 3. Puasa yang paling bawah tingkatannya adalah puasa awam. Puasa awam. Puasa awam adalah puasa yang dilakukan oleh seseorang
Dengan tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak muntah dengan sengaja, dan tidak lain-lainnya yang terlarang tadi. Yang membatalkan puasa, itu tidak dilakukan. Ini orang namanya puasa awam. Makan tidak, minum tidak, merokok tidak, tapi maaf, lesannya ini ngomongnya ini ya. Riba, membicarakan kejelekan orang masih ada. Puasa dia. Tapi lesannya ngomongnya ini mertua habis. Ini yang tertawa ngerti atau ngaku saya nggak tahu deh. Masa mertua terus ya. Apalagi puasa mau hari raya itu malah mertua aja. Nah, kalau saya itu mertua saya angel kok jen. Apalagi mau hari raya begini tuh minta ini minta itu. Itu pun belum tentu kebetulan. Nah, ini mas inilah ya. Ini puasa, makan tidak, minum tidak, tapi itulah bicaranya begitu. Ini puasa awam. Ya, makan tidak, minum tidak, ngomong juga tidak, matanya nggak dikendalikan. Itu matanya liar. Ini ya. Puasa ngintip. Ini tidak boleh pokoknya. Lo kalau ngintip jarum mau masukkan benang boleh. Ini ya upama ya. Ya mungkin karena kok tetangga punya pohon yang buah-buahnya kok sedang ada, wah ngintip buah-buahan tetangga gitu ya. Ngintip apalah jeruk apa ngintip itu tidak boleh itu puasa ini ya gimana ya. Ya, makan tidak, minum tidak. Penglihatannya juga dikendalikan, lesannya kendalikan, tangannya keliaran. Nah, ini juga tidak boleh. Usil macam-macam ya. Tidak boleh. Ya. Apalagi kalau belanja ke pasar, ya. Tangannya jangan merusak barang yang mau dibeli, ditawar nggak boleh-boleh dipencet. Ini nggak boleh ya. Ini ya, tidak boleh. Inilah. Jadi ini cerita-cerita kecil saja. Jadi kita begitulah. Sekarang puasa yang lebih tinggi lagi adalah puasa khawas. Menurut istilah Imam Ghazali. Yaitu puasa awam. Puasa awam itu puasa tadi tidak makan, tidak minum, tidak ngerokok dan lain-lainnya. Ditambah lagi. Ditambah apa? Ditambah dengan mengendalikan lesan. Lesannya dikendalikan. Berbicaranya hati-hati. Dan indranya juga dikendalikan. Ya. Juga yang ketiga, dikendalikan pula anggota badannya. Inilah puasa khawas. Puasa yang dikatakan paling tinggi tingkatnya oleh Imam Ghazali yaitu puasa khawasul khawas. Yaitu puasa khawas, tadi ada puasa khawas kan, ditambah lagi selalu zikir kepada Allah. Nah inilah sebab itu bagaimana kita mengendalikan diri ini tergantung daripada bagaimana dulu puasa kita. Sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min sha'imin, laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atas." Berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa, tetapi dia tidak mendapat hikmah dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Karena dia hanya tidak makan, tidak minum gitu. Lesannya tidak dikendalikan. Indranya tidak dikendalikan. Anggota tangannya tidak dikendalikan. Anggota badannya tidak dikendalikan. Nah, ini. Maka marilah takwa itu demikian ini. Dan hal ini penting sekali. Hal yang asasi di dalam menempuh kehidupan kita. Kehidupan di dunia ini
yang banyak sekali hal-hal yang merangsang supaya kita tidak mengendalikan diri, tidak mengendalikan nafsu. Banyak hal yang demikian ini. Maka itulah lewat ibadah puasa ini dikendalikan. Nafsu terhadap harta yang berlebih-lebihan dengan jalan yang tidak baik itu dikendalikan. Jangan sampai kita khiris. Khiris itu tomak. Serakah dalam fisyahwatil mal. Dalam keinginan punya harta sampai segala jalan ditempuh. Itu hendaknya dikendalikan. Itu ya. Perbuatan yang hanya menuju kepada senang-senang dan berlezat-lezat kita kendalikan. Semuanya itu. Baiklah. Di antaranya lagi kalau kita sudah sanggup mengendalikan diri dalam makna inilah produk takwa, produk puasa. Takwa produk puasa demikian ini akan timbul nanti. Ya, buah takwa dari puasa yang lain ini timbul. Upamanya saja kita menjadi orang yang peka pada lingkungan, sensitif kepada lingkungan fisik dan lingkungan sosial kita. Lebih-lebih pada lingkungan sosial, lingkungan masyarakat. Seolah-olah kita bisa ikut merasakan denyut jantung orang lain. Bisa ikut merasakan detik nadi orang lain. Orang lain susah, kita bisa merasakan betapa rasa sedih susahnya orang ini. Apalagi kalau kesusahan, derita itu dialami oleh masyarakat banyak. Peka sekali. Lalu ikut turun tangan untuk menolong masyarakat ini. Sifat rahmah, rasa kasih sayang mudah timbul. Rasa insania, rasa kemanusiaan mudah hidup subur. Lalu timbullah apa yang disebut rasa simpati. Lalu timbul pula rasa kemuliaan hati. Yang orang mengatakan rasa partisipasi. Ini ada. Nah, inilah dihidupkan. Dan ini sangat dibutuhkan bagi kita bangsa Indonesia yang sedang membangun bangsa dan negara ini. Kita untuk peka kepada lingkungan kita. Insya Allah, kalau kita peka, kita sukses dalam makna yang hakiki. Sebab sukses pembangunan ini tidak hanya terasa dalam wujud materinya. Nah, kapan mau sukses, mau dirasakan sukses? Kalau sudah sukses menurut target yang ada, orangnya tambah, jumlah manusianya tambah, kapan mau merasa sukses? Maka rasa sukses itu sebetulnya ada di dalam batin kita masing-masing, yaitu rasa puas dengan apa yang ada. Ini lewat puasa ini ke sana. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara para pecinta Radio Kayu Manis yang berbahagia. Pagi ini kita berjumpa sampai di sini. Mudah-mudahan besok masih bisa berjumpa kembali melanjutkan kaji kita. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.